mari kita panggilkan. Kita berdiri di lima, kita buka pasir perangkat, kita buka pada nomor 520 saja. Bersih dengan kita mari bagaimana dengan keinginan terus Tuhan berulang ini teman itu yang berulang ini membuat kita yang baik. Mari kita pada nomor 500 baru bisa dan ayat saudara. Salam di Jehovah, salam di Jehovah, nasut pingguli, bagi orang antara sari. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kami bersabar. Mari kita beribadah. Saya teman manusia akan anak untuk ditempatkan di diri. Asli mengasihkan dalam Jehovah, namun hati orang bodoh. Asal sebuah kesalahan, nanti kebakaran ibadah. Itu sahabat dan sahabat tuina berbeda urus betul apa cara bahan PHT kamu sudah kasih dan pihak. Oleh tematik sama moderator, pendeta tema sangat dana untuk PA tematis di bulan Maret. Orang yang mencari Allah adalah anak Tuhan yang rendah hati dan selalu hidup dalam kasih, kebenaran dan keadilan. Hal memang lalu di bata ima
Dibata, Nasere Maroha, Jalan Doktor Mamulu, di Bagasan Pulung, Hasitongan, Dohor, Hadigoran. Pendahuluan, Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Iman Abraham tiada duanya, bahkan ia mau mengorbankan anaknya Ishak ketika Tuhan memintanya. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Ada 4 janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12, berkat, nama yang masyhur, bangsa yang besar, dan tanah perjanjian. Dalam hidupnya Abraham menerima ini satu persatu. Namun pertanyaannya adalah bagaimana Abraham menjadi bangsa yang besar sementara anaknya belum ada. Disinilah Abraham mengambil Hagar dan melahirkan anak bagi Abraham. Namun Hagar telah membuat Sarah sakit hati, seolah Hagar telah mendapat menyenangkan hati Abraham dengan memberikannya anak. Hagar telah memandang hina Sarah dalam Kejadian 16 ayat 4-5. Tetapi dinamika pergumulan dalam keluarga Abraham ini menjadi sejarah pahit bagi anak-anak Abraham. Akhirnya Abraham mengusir Hagar dengan anaknya Ismail. Tetapi Tuhan tetap memberkati Hagar dan anaknya itu dengan diberikan sumur sebagai sumber kehidupan bagi Ismail anak Abraham. Alkitab mencatat ketika Abraham meninggal, baik Ishak maupun Ismail bersama-sama menguburkan Abraham dalam Kejadian 25 ayat 9. Ini pelajaran berharga bahwa anak-anak Abraham hidup rukun dan saling menghormati sebagai keturunan Abraham. Tuhan memberkati Ismail, Tuhan memberkati dan menepati janji kepada Sarah. Berkat dan jaminan pemeliharaan hidup bagi anak Abraham dari Hagar. Dalam hidup ini ada saja yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Abraham sendiri sempat memohon agar Tuhan berkenan menerima Ismail sebagai pewaris janji. Namun Tuhan berkata tetap akan memberkati rahim Sarah. Memberkati rahim Sarah bukan berarti mengabaikan Ismail. Allah justru memberkati Ismail dan daripadanya akan lahir 12 raja dan menjadikan bangsa yang besar. Dalam ayat ini Allah berkata bahwa Allah telah memilih Abraham untuk memerintahkan kepada seluruh keturunannya supaya tetap di jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Maka Abraham wajib mendidik anak-anaknya dan keturunannya hidup benar di hadapan Tuhan. Anak-anak dan keturunan Abraham sendiri yang pertama-tama menjadi teladan dalam melakukan firman Tuhan dalam seluruh hidup mereka dengan selalu setia beribadah dan taat mengajarkan perintah Tuhan. Dari kisah keluarga Abraham yang diberkati menjadi bahan tematis kita di bulan ini, dan juga ini orientasi pelayanan HKBP di tahun 2026, pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Ulangan 6 ayat 4. Keterangan. Dalam keluarga, salah satu tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak dengan baik dan benar, baik dalam hal kerohanian maupun fisik dan emosional, sosial maupun dalam pendidikan untuk masa depan anak. Namun seringkali ada orang tua yang terobsesi dan senang untuk memanjakan anaknya tanpa memperlengkapi mereka dengan kebenaran firman Tuhan, yang akhirnya membuat seorang anak tumbuh tidak menghormati Tuhan dan orang tuanya ketika dewasa. Dalam 1 Samuel 2 ayat 23-25, 27-29, kita belajar dari pengalaman yang nyata dari imam besar Eli yang seringkali menutup mata terhadap perilaku jahat anak-anaknya. Imam Eli gagal mendidik anak-anaknya sebagai seorang dewasa dalam iman yang melayani di bait Allah. Sebagai akibatnya, dari dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kedua anaknya, Hofni dan Pinehas, Imam Eli lebih memilih takut dibandingkan takut terhadap Tuhan Allah. Maka Tuhan dengan tegas dan jelas sekali memperingatkan bahwa keluarganya akan dijatuhi hukuman. Mengingat bahwa jiwa dan rohani anak mengalami pertumbuhan di dalam kehidupannya, maka sedini mungkin anak mengenal Tuhan yang dimulai dari pengenalan ini. Pengenalan sejak ini merupakan penunjang dalam memasuki pengenalan akan hubungannya dengan Tuhan, dan merupakan penunjang yang akan terdorong untuk mengetahui lebih jauh
jauh tentang keberadaan dirinya. Dalam kondisi ini, dengan adanya pengajaran firman Tuhan, sangatlah menolong terjadinya perubahan-perubahan sikap yang radikal, sehingga ketika dewasa nanti, anak tidak merasa asing lagi jika diperhadapkan dengan kenyataan imannya. Dengan pemberian dasar-dasar agama yang benar, maka anak-anak akan memiliki fondasi yang kuat yang akan memampukannya untuk berdiri sebagai bangunan Allah yang kokoh dan juga dapat menempatkan nilai-nilai keimanan yang menunjukkan hidup rohani dalam sikap dan perilakunya. Kedewasaan rohani tidak berarti kemudian mengasingkan diri dari kehidupan dunia. Sebaliknya, dalam kedewasaan ini, anak akan memiliki pola hidup yang benar dalam kebenaran yang dimilikinya, memampukan dia mengaktualisasikan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal inilah yang paling mendasar adalah mempersiapkan anak untuk bertumbuh dan berkembang dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Anak-anak mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Sekali lagi, Allah menetapkan orang tua sebagai alat yang penting untuk menyalurkan pengetahuan tentang siapa Allah. Orang tua dapat menolong setiap anak mengimani Tuhan Yesus dengan meyakinkan berdasarkan firman Allah melalui pengajaran, teladan, dan bimbingan yang disertai dengan doa orang tua dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Masih ada orang tua, khususnya kaum bapak, yang beranggapan bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab seorang ibu. Tentu saja hal ini merupakan pemahaman yang salah, karena Allah memberikan seorang anak dalam keluarga adalah merupakan tanggung jawab orang tua secara bersama untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Tanggung jawab ini diberikan langsung oleh Allah kepada orang tua sebagai wakilnya. Orang tua adalah mendataris Allah untuk membina anak-anaknya. Oleh karena itu, anak-anak harus dipelihara agar menghormati orang tua. Dalam Kolose 3 ayat 18-25 dikatakan bahwa anak-anak juga harus menghormati kedua orang tuanya, karena orang tua adalah wakil Allah bagi anak-anaknya. Maka anak wajib menghormati orang tuanya. Apabila seorang anak menyakiti hati orang tuanya, maka anak itu juga secara otomatis menyakiti Allah. Berdasarkan uraian di atas, nyata bahwa di dalam firman Allah dinasihatkan kepada orang tua agar senantiasa mendidik anak-anaknya dalam kebenaran dan keadilan. Melalui orang tua, pengajaran, menyampaikan berita keselamatan kepada anak-anaknya, dan melakukan perintah Tuhan. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 6-9 sangat rinci dan jelas bagaimana bangsa Israel mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Yang pertama, mengajarkan secara berulang-ulang. Yang kedua, membicarakan di berbagai kesempatan, baik saat santai, bangun tidur, maupun dalam perjalanan. Yang ketiga, mengajarkan dengan menggunakan tanda pengingat yang berupa tali di tangan, lambing di dahi, dan tulisan pada tiang pintu dan pada pintu gerbang. Tujuan orang tua mengajarkan firman Tuhan adalah agar lahirnya keluarga yang melakukan kebenaran dan keadilan seperti perintah Tuhan, agar lewat keluarga iman bertumbuh untuk anak-anaknya, untuk orang lain dan juga untuk keturunan selanjutnya, sehingga seperti Abraham dan keturunannya diberkati. Amin. Pasatani matu alam medaramu. Oleh temati yang kita harus 10 membaca pembahasan awal kayak tematis tu bulan Maret. Kita PUI Kakeningan Arminan atau Rata Biasa Kasida Mudah dan bidang 5 kali waktu pakai di jibatan atau si Musa Abraham. Memang bertanda di kisah Rusia pasal 18 sekarang itu terkemudi ayat 1 ayat 7 saja. Soma sakapi di Batalahu menghukum kota Sodom dan Gomora. Kalau di ayat 20 saja di bawah singa satu kota Sodom dosanya sikan. Alai bertanda memang isi di berjudul
pengarung sangkap jabatan dan apalah dua konstitusi Abraham atau nanai alai disebut juga bahwa pada akhirnya ditubuhkan tidak ikut bahwa dan konstitusi Abraham karena sangkap nah dulu sudah suruh orang kalau cerita konteksnya memang sebenarnya Hera Holland nama mulus tulis yang kita suruh Gomora alai ada kota yang makmur kita suruh Gomora jadi pada akhirnya di sini tinggal anak dia bangna di masih Lot. Nah alami itu dia ayat satu sih nak ingat ayat satu Rusia ayat dulu satu ayat satu Rusia kira-kira ada bersyukur bukan bahwa produksi Abraham dari untuk sangkap ini tapi Nuno berjanji di mana bahwa aku akan menjadikan dia bangsa yang besar di bumi ini dan aku akan melihat dia dan aku telah melihat dia dan ternyata produksi ayat satu Rusia lebih tidak habis dan Holland memastikan si Abraham pada akhirnya akan menjadi bangsa besar melalui keturunan, tetapi Allah juga berjanji dan memastikan bahwa Abraham juga akan mengajari anak-anaknya tentang apa yang sudah Allah perintahkan kepada Abraham. Nah, jadi tadi waktu nama mengajar pun, tadi waktu nama muda pun akan dibaca, nungga akan ingat dibaca pas bagi pada seremoni bahasa seremoni. Alanya baginda masalah tidak pakai musyrik tadi waktu bahan seremoni, gue mata pasangan pikiran dan galuh gue kontribusi pikiran dari waktu berkumpul soalnya yang dapat kakas waktu baru lebih ya suku jalan orang kakas soalnya juga baru lagi dari pajur untuk terbinya pada wakon tu kemana dan nabi Tuhan pada lalu tu terbinya pada lu orang tu nama nabi dan nabi pemuda nama tinggi bolong di bayu diupan sebelum tabu video adalah tentang pengajaran ya adalah bulu bidang ini adalah pengajaran itu adalah dalam keluarga yang paling mendasar yaitu mendidik dan mengasuh anak. Molo ni payuti utama perkembangan zamanon molo taberi nakini di halaman tulwi yang kalimat nafas budi lima kita pulang ekonomi bahwa ikon siaja ponok kodo tu ia nak koni bai usaha nak tinggal ibadah sidak kalau ulang waktu berulang-ulang yang nomor 2 dohor nomor 3 sebenarnya memang ya di nama masa saunari nomor 1 nomor 2 nomor 3 saunari dan rumah hilang ya di keluarga kita masing-masing karena mungkin situasi dan kondisi yang mempengaruhi. Di sada sisi mana kita naik mengajarkan firman Tuhan, anak kota mungkin keterbatasan orang tua dalam pengetahuan tentang firman Tuhan, keterbatasan ya pengetahuan orang tua dalam firman Tuhan. Molo ni payudihud na jolo bahwa orang tua ini menasihati kita sebenarnya ya tidak terlalu banyak sebenarnya. Ibu doa semua pengalaman hidup niba di hutan ani bergasan diri niba. Kurang dua contoh narupa ni perhatian ni na tua niba orang tua niba tu niba sendiri ya mungkin ada di situasi kondisi marai ya. Sonari yang terbalik situasi dan kondisi sonari itu sudah dipengaruhi oleh zaman sehingga ya pendekatan kita itu atau pendidikan itu dan mengasuh anak itu sudah ya tidak tahu lagi bagaimana ya yang efeknya nanti adalah di ya tahun-tahun yang akan datang ya bagaimana nanti kualitas dari anak-anak kita. Jadi nang suku di siya inang, ya nang suku namam,
ya bagaimana strategi kita itu, bagaimana metode kita itu untuk ya memberikan atau mendampingi, mendidik anak-anak kita di rumah. Karena kalau kita lihat sekarang ini jam 7 atau jam 6 sudah keluar dari rumah. Kadang sampai di rumah itu adalah sampai dengan jam 7 atau mungkin jam 8. Karena apa? Di luar ya sekolahnya itu masih banyak kegiatan-kegiatan anak-anak kita di luar. Jadi Naga tradisi bahwa makan bersama itu sudah hilang. Makan bersama itu adalah sudah hilang. Makan bersama dalam keluarga. Jadi Amang mengusulkan bagaimana metode kita dan strategi kita itu untuk menghindar dari situasi yang saya utarakan. Makasih banyak. Ya, pelatihan di Abang Marbun langsung saya pesan tadi ke Abang Dosiani Pak. Makasih. Mungkin yang pertama terkait Ismail. Apakah Ismail termasuk rencana Allah? Yang pertama. Yang kedua terkait pembahasan memang kalau yang kita lihat kemarin saya terima kasih masalah Jawa saya itu enak sudah ada perundungan harian itu kembali yang memiliki dan melaksanakan ibadah. Jadi saya rasa ini sangat penting terus untuk tetap seperti itu narasi muatannya. Dan juga saya masih menagih janji tentang kepada setiap orang tua yang membaptiskan anak-anaknya. Pernah tidak evaluasi berapa banyak sih mereka yang benar-benar membawa anaknya ke sekolah minggu? Jadi benar-benar saya kalau lebih pasti belakang itu karena kesel kalau nengok orang tua masih bawa anaknya ke gereja. Saya bingung orang tua itu kenapa ya? Sudah ada 14 anak-anak tapi mereka masih bawa anak-anaknya. Kita nggak bisa gitu mengelayani mereka. Nah mungkin itu aja Amal. Terima kasih. Ya, melihatnya di Abang Sanipar tentu rekan struktur sedang melakukan strategi masa kini untuk mendidik anak-anak umat beragama. Jadi sedang Sanipar apakah supaya termasuk rencana Allah kita kasih itu selain ya memang terkait orang tua yang masih membawa anak ke ibadah umum, padahal termasuk yang memang sudah ada wadah dan persiapkan untuk anak-anak. Ya sama untuk kita seperti Ya, melihat tema di Amang Siani Bapak Julu. Kalau pertanyaan nomor 2 juga bersama nantinya dengan Amang Pak. Jadi tadi untuk Ismail. Jadi anaknya Abraham ini kan bukan hanya Ishak, tetapi anaknya yang pertama justru Ismail. Tetapi anaknya yang dari Ismail ini bukanlah anak yang direncanakan oleh Tuhan. Artinya dalam Daina Abraham diperintahkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan dengan janji keturunan, dan keturunan itu dia nyatakan di umur 100 tahun. Allah ketika berbicara kepada Abraham dengan memberikan anak itu di umur 75 tahun, waktu rentang waktu yang panjang, dengan kondisi kedua sepasang keluarga ini dengan kehidupan yang tidak akan mungkin lagi mempunyai keturunan. Dengan waktu yang panjang itu, maka di pasal 16 dikatakan bahwa Sarah itu tidak akan mungkin lagi mempunyai seorang anak. Makanya dia mengambil Hagar dari budaknya itu untuk dijadikan istri kepada Abraham. Ini rencana 3 orang. Rencana Abraham, rencana Sarah, dan juga rencananya Hagar. Kenapa Sarah mau melakukan itu? Ternyata kita Sarah melakukan itu karena mau menebus aibnya. Karena memang dia dikatakan memiliki kemandulan. Itu tujuannya Sarah melakukan itu. Tujuannya si Hagar, kenapa dia mau masuk di dalam lingkupan itu? Ya karena kapan lagi dia naik kelas untuk memanfaatkan nyonyanya, tuannya menjadi seorang yang hidup di kehidupan yang baik. Kalau tujuan Abraham, dan kalau disumpun nanti ini jawaban yang mudah. Tapi kalau kita melihat ceritanya Abraham dan si Ismail ini dalam beberapa perikop di dalam kitab Kejadian sampai pada pasalnya yang ke-25,
Di situ jelas bahwa ternyata Ismail ini juga menjadi anak yang diberkati. Walaupun janji itu kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Karena apa, Aminah? Karena ternyata kepada Ismail itu sebagai anak yang karena kedagingan yang itu dia datang, bukan karena roh. Kalau si Ishak kan memang roh Allah yang berbicara kepada Abraham bahwa dia akan mempunyai keturunan. Tapi kalau Ismail itu karena kedagingannya. Jadi dari Ismail itu juga kita mau mengatakan bahwa ternyata Ismail ini bukan anak perjanjian. Jadi kalau Ishak itu anak perjanjian, kita bisa baca juga dalam Galatia pada pasalnya yang keempat ayat 21 sampai 31. Jadi anak perjanjian itu Ishak, bukan Ismail. Tetapi bagi Ismail, dia itu juga menjadi berkah karena ternyata lewat Ismail juga lahirlah 12 suku bangsa Israel. Jadi kenapa Allah memberkati Ismail? Karena ternyata Aminah Tuhan itu menjanjikannya kepada Ismail sendiri. Pada ayatnya yang pasal yang ke-21, pada ayatnya yang ke-11, itu janji Abraham kepada Ismail bahwa ternyata Allah akan memberkati Ismail. Jadi sekalipun dia bukan anak perjanjian, tetapi ternyata lewat Ismail juga janji Tuhan akan menyatakan bahwa dia juga menjadi anak yang diberkati. Kisah Ismail ini ngeri-ngeri sedap juga ya Aminah, karena dia ditolak, terus dia diusir kan pada saat itu. Ternyata ketika dia diusir, dia menangis sampai ditinggalkan oleh mamanya karena tidak ada air. Tangisan itu lalu membuat Allah mendengar, lalu Tuhan memberikan sumur untuk mereka boleh pakai menjadi minum. Itulah kisahnya. Jadi Ismail ini kalau di dalam dicatatkan dalam Alkitab itu tidak ada dicatatkan bahwa, atau saya lupa, tidak, kalau yang saya tahu tidak ada dicatatkan bahwa Ismail itulah yang akan menjadi keturunan dari Ishak, ya kan? Dari Abraham. Jadi sangat berbeda dengan Daud dan Bathsheba ya. Tuhan langsung mengukur anak yang lain dari Bathsheba. Tapi Tuhan malah mengambil dari anak Bathsheba juga untuk menjadi raja seterusnya. Itu sangat berbeda sekali itu aja ya. Ya, kalau kisah jadinya poligami ini kan berbeda ya. Kalau Abraham poligaminya memang disetujui oleh istri pertama. Bahkan dia yang menyetujui. Kalau kalau Daud memang dianya yang punya sifat yang tidak baik. Iya, jadi kalau kisah si Abraham ini ya memang karena itulah yang dilakukan oleh Sarai ya, karena memang pada pasal yang ke-16 dikatakan ya Sarai itu kan dia tertawa ketika dia mendengar ketika ada tamu 3 yang datang kepada Abraham, dia kan tertawa ketika dikatakan bahwa dia akan mempunyai anak. Tertawanya itu sebetulnya ada perawi yang mengatakan bahwa itu tertawa untuk dirinya karena sebetulnya dia mengakui di kelemahannya yang mustahil itu, sehingga pada saat itu juga kan langsung dikatakan apakah tiada yang mustahil bagi Tuhan, gitu kan, meragukan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau cerita Abraham dan Daud itu mungkin agak berbeda kisah yang. Jadi nama Tuhan, nama Sianipar, bagaimana gereja ketika banyak orang tua yang menghantarkan anaknya untuk menerima baptisan, apakah gereja pernah mengevaluasi? Jadi ketika baptisan kan perjanjian itu diberikan kepada orang tua, lalu orang tua akan menjawab naulullah, ya kan? Berarti dia sudah mengikat janjinya di hadapan Tuhan dan juga jemaatnya bahwa dia yang akan membimbing anak-anak itu. Maka tugas orang tua lagi yang akan membesarkan anak-anaknya. Lalu bagaimana tugas gereja? Tugas gereja memberikan pelayanan di sekolah minggu dan juga kategori yang selanjutnya. Lalu bagaimana jika masih ada orang tua yang tidak membawa anaknya? Salahnya siapa? Yaitu salah orang tuanya.
Ya karena itu gereja terus menyuarakan supaya anak-anak itu tetaplah diarahkan untuk ikut di dalam ibadah. Nah, kita yang kasih tua kan, justru dua kaya anak kota tiap anak dewasa untuk mereka aktif di dalam ibadah dan pelayanan gereja. Jadi jika masih ada orang tua yang seperti itu, ya orang tuanya yang salah di situ karena tidak membimbing anak-anaknya. Lalu yang kedua, Sintua Marbun, dengan pertanyaan yang terjadi saat ini hubungan Julu Marasi buat yang wanita memang jauh berbeda. Dulu orang tua kalau di bola dia nakona udah tahu, udah paham itu karena wanita. Kalau sekarang ya kayak di nama pendeta Simon kemarin itu udah masih pulangan ada orang tua keras pun salah. Ternyata dari secara psikologi pengajaran anak kepada orang tua kepada anak itu tidak boleh lagi pakai kekerasan. Karena itu di sekolah-sekolah juga pengajaran kepada anak juga tidak boleh keras lagi. Anak juga tidak boleh menerima tekanan fisik dari orang tua. Dan hukumnya juga sudah dibuat oleh negara. Jadi memang berbeda jauh Amangina. Akhirnya apa ini kemajuan zaman juga. Jadi kalau dulu tidak ada gadget, kalau sekarang kan semua sudah dihidupkan anak-anak itu dengan gadget. TUBB dan Amangina sudah dengan media itu yang diapakan kepada anak. Lalu bagaimana dengan orang tua saat ini? Ya itulah kembali lagi setiap orang tua itu pasti berbeda-beda ya Amang di dalam mendidik anaknya. Aturan di keluarga kita itu beda-beda. Di keluarga saya berbeda, di keluarga pendeta Faina berbeda, pendeta Resa juga berbeda. Tetapi semua aturan itu tujuannya sama, menciptakan anak-anak yang takut akan Tuhan supaya jangan seperti tadi yang seperti yang dituliskan dalam perikop ini seperti Nabi Eli. Kadang-kala karena takut tersinggung anak-anaknya tidak ditegur. Karena tidak ditegur, jadinya anak-anaknya terus hidup di dalam dosa. Maka kami mencatatkan dalam buku ini bahan sermon ini, pengajaran itu bisa melalui teladan, bimbingan, dan juga doa orang tua. Jadi peranan doa orang tua itu juga besar ternyata untuk menciptakan anak-anak menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam iman. Jadi Ibu dan Bapak dan Yamanina muncul pun lagu-lagu halabata, ide, nama doa yang didainani ataupun doa orang tua. Memang itu bukti nyata. Doa itu juga kuasanya lebih besar. Nah, lebih daripada itu teladan dan juga pengajaran bimbingan yang lainnya. Karena itu berbeda versi mungkin kita cara mengajar kepada anak-anak, tapi satu tujuan kita benar pasti untuk mengarahkan menciptakan anak-anak yang baik. Karena itu bagaimana media sosial kita, YouTube sudah banyak. Kalau kita search saja langsung pengajaran kepada anak-anak usia 0 sampai 5 tahun ada, anak-anak 6 sampai 10 tahun, anak-anak pra-remaja, anak-anak remaja, anak-anak sudah muda, semua diajarkan. Rupanya metodenya berbeda-beda sama kita. Karena ternyata anak-anak sekarang ini tidak seperti dulu lagi, karena mungkin makanannya, mungkin juga lingkungan di sekitar. Karena itu mungkin bisa kita pakai media sosial ini juga jadi cara pengajaran kita kepada anak-anak. Tapi jauh lebih daripada itu, di Alkitab dalam Ulangan tadi sudah dicatatkan sebetulnya cara mengajarkan kepada anak-anak itu mengajarkannya berulang-ulang, terus membicarakannya di kesempatan, segala kesempatan. Ya kalaupun tidak bisa waktu karena sekarang sudah banyaknya waktu dipakai untuk anak-anak, ya mungkin waktu yang sebentar saja di pagi hari sebelum mereka berangkat sekolah, atau waktu menjemput mereka di perjalanan Buidute Tapaket yang Manina untuk menanyakan kondisi dan keadaannya. Terima kasih kami. Melihat ibadah yang separate sermon, asumen termina mengikut pesatan mesin dua naik terjulu amang silitonga, bagi amang dapat terjulu batu pesatan itu silitonga. Terima kasih Amang. Jadi saya ambil berdiskusi kita nomor 1, nomor 2 ini. Karena mau saya lihat di sini, Nabi Elia itu dia di dalam kita baca di Alkitab
dua yang di dia, satu Samuel, satu sama anaknya Penias sama. Jadi kalau kita lihat dia mendidik anaknya dia gagal, tapi mendidik Samuel dia berhasil. Anak sendiri dia nggak bisa, malah anaknya itu kata banyak melanggar perintah Tuhan. Padahal bapaknya seorang nabi besar, dan di zaman di tangan anaknya ini kan dapat perjanjian, dibawa lari, dan anaknya mati, dan nabi itu mati. Yang saya maksud begini, melihat dari Nabi Eli, kita ini sebenarnya bagaimana lah ini cara mendidik anak kita ini. Dia itu seorang nabi, tapi dalam mendidik anaknya dia gagal. Itu yang saya mau tanya. Dari Bambang Sitonga, Suma, Bambang Tabak, silakan Bang. Mula tema inang na palagi satu tahun sung inang amang moderator. Jadi amang mau menjara di PAT Matis tahun ini sangat menarik tidak lama. Alana mau teride di sol di keterangan adung dua tokoh yang muncul. Napa dulu si Abraham, napa dua kon adalah imam besar Eli. Mau si Abraham itu ia memerintahkan keluarganya supaya hidup menurut jalan Tuhan. Di Kejadian jelas deh. Jadi artinya anak-anaknya hidup menurut jalan Tuhan. Sementara Anggoso Salau, imam besar Eli, ya, imam besar anak-anaknya itu hidup di dalam dosa. Dalam mulai tajahan itu hado akhirnya kehidupan bukan nabi ya, imam besar beda Nabi Eli do nabi imam besar Eli masuk. Imam besar Eli kan, mau imam besar Eli bersalah hidup akhirnya tragis. Sementara mau si Abraham hidup akhirnya itu kan boleh dikatakan mulia karena dia menjadi bapak orang percaya. Nagabi muncul amang suku-suku alena dua tokoh dari kita kontrasop atau muncul suku-suku. Gimana? Apakah kegagalan mendidik anak ini yang harus mengajar takut akan Tuhan ini merupakan dosa serius di hadapan Tuhan Allah? Apakah itu dosa? Maka kalau ada kegagalan kita untuk mendidik anak kita takut akan Tuhan, kemudian bukankah itu hanya sekedar kelemahan daripada orang tua? Sebetulnya kan sebagai orang tua kan kita pasti mengingatkan anak-anak kita. Sementara bisa jadi dari ujungnya dia nanti menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Jadi menurut sih, apakah keberhasilan rohani keluarga sepenuhnya berada di tangan orang tua atau tetap berada dalam misteri kedaulatan Tuhan? Artinya apakah itu jadi kegagalan orang tua atau Tuhan yang mengatur? Karena pada akhirnya kalau kita ikut jamang, si Abraham kan dua anak, saja si Ishak sama anak Ismail. Di awal keberhasilan kita lihat dia, tapi pada ujungnya jadi garisnya beda. Saya lihat yang Abraham, Ishak, Yakub kan gabe ima garisnya net Twitter aku salah Kristen, alain Ismail gabe itu Arab. Apakah dia berhasil? Jadi tingkat keberhasilan ini sampai segitu memang. Alana pada ujungnya kalau kita lihat itu kan beda kita sekarang. Yang kita percayai yang keturunan Abraham itu kan kita percaya kepada Tuhan. Sementara yang dari Ismail kelihatannya dia mohon maaf itu ke agama yang lain. Jadi sampai sejauh mana sebetulnya orang tua itu dikatakan berhasil? Olah ini dia dong. Soalnya nantinya nih si imam besar Eli, ya kan dia mendidik anak tapi anaknya hancur. Ya, sementara Maulus Abraham menjadi anak orang percaya. Makasih nak, mulai. Ya, mulai zaman dapat. Nah, semua pasangan kali ini yang bersama. Ya, melihat tema hampir sama dengan pertanyaan Mas Rituma dan Amang Tambah. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab, anak Abraham itu ternyata bukan Ishak dan Ismail. Pasal yang ke-25, ternyata istri Abraham juga ada Ketura. Tapi walaupun ada yang mengatakan Ketura itu sebetulnya itu juga si Hagar. Tapi di dalam kitab Kejadian pasal 25 namanya si Ketura.
ini anaknya Abraham juga. Ada berapa dari si Ketura sama Inam? Banyak itu bisa kita baca. Pasal 25 Kejadian. Jadi ketika saya coba buat bahan sermon ini, memang saya munculkan Elia. Kenapa saya munculkan Elia? Supaya ada kisah Eli. Oh sorry maaf. Kisah Eli. Kenapa? Supaya ada ternyata orang tua dalam perikop Alkitab yang juga gagal di dalam mendidik anak-anaknya. Kegagalannya dalam hal apa? Ketika dia tidak berani menegur anak-anaknya. Jadi ternyata kisah Eli ini juga menjadi pelajaran jika ada orang tua yang mengambil sikap seperti itu, ya itu ujungnya akan kehancuran. Pasal 18 ayat 19 perikop kita. Ayat 18 pasal 18 dijelaskan Amang seperti yang disampaikan Amang Pendeta Fainal tadi. Tujuannya ini kan Allah memperlihatkan kepada Abraham bahwa Abraham itu akan menjadi bangsa yang besar, yang berkuasa di bumi dan juga akan mendapatkan berkat. Caranya bagaimana nih supaya semua itu didapatkan? Ayat 19 yang harus dia lakukan adalah mendidik anak-anaknya supaya menurut dengan jalan Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi jika mau dapat berkat besar, berkuasa di bumi dan juga kehidupan yang baik, dan itu impian semua orang, maka seperti ayat 19 lah, sama seperti Abraham yang harus kita lakukan, mengajarkannya kepada anak dan keturunan kita tentang hidup menurut jalannya Tuhan, melakukan kebenaran, keadilan, supaya Tuhan juga menepati janjinya. Jadi kenapa itu diberikan kepada Abraham? Ya, supaya Abraham itu seperti yang Allah janjikan, keturunannya akan menjadi keturunan yang besar. Ya, tapi harus dimulai dari cara mendidik anaknya juga supaya lebih baik. Jadi bagaimana dengan Imam Eli? Sedangkan dia adalah orang yang sudah hidup di dalam agama, rumah Tuhan, tapi rupanya di dalam pengajarannya dia dicatatkan anak-anaknya itu tidak dipilih, justru Samuel yang anak rohaninya itu yang akan menjadi imam selanjutnya, penggantinya. Kenapa bisa gagal? Ya itu tadi Imam saya memang catatkan cuma sedikit di situ. Ya karena dia tidak mau menegur. Kita bisa baca kisahnya di dalam 1 Samuel 2 ayat 23, 25 sampai 25, 27 sampai 29. Jadi ternyata tidak jaminan jika orang yang sudah hidup di lingkungan ibadah, di lingkungan kerohanian, dia menghasilkan anak-anak yang hidup baik, kan gitu. Ternyata pengajaran itu juga jangan orang lain saja, tapi juga harus di dalam keluarga terkecil. Gereja terkecil itu adalah keluarga itu sendiri. Jadi bagaimana supaya dia mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah ini mungkin pengingat juga supaya melalui Nabi Eli kita jangan hanya sibuk nih dengan iman kepada orang lain, ternyata mungkin anak-anak kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa sama seperti Abraham. Jadi kegagalan itu di mana? Kegagalan itu kalau sedikit yang saya tahu bahwa ya dia takut mungkin sama anak-anaknya, mungkin itu yang. Nah, mohon maaf, dan pikir kegagalan. Kegagalan mendidik anak itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita gagal mendidik anak, itu dosa nggak di hadapan Tuhan? Karena ujungnya nanti mengerti dari imam besar itu, ujungnya dia tragis. Ini yang boleh kita baca di Alkitab ya. Jadi apakah itu dosa besar? Nah, kedua menurut saya, apakah keberhasilan Tuhan itu hanya sepenuhnya kemudian alih pada mana alami ada berisi kedaulatan Tuhan? Artinya Tuhan itu menentukan dia seperti apa itu maksudnya. Apakah mungkin itu hanya karena orang tua itu masuk dengan asal-asal dia mengajar? Iya, karena tadi agak Mas Bitomo kan juga kan tadi ya Mas Bitomo tadi kan juga mempertanyakan kenapa bisa gagal nih seorang imam punya anak sedangkan orang lain malah yang lebih berhasil dibuatnya. Jadi saya jawab itu.
Yang dimaksudkan oleh Ahmad tadi, apakah itu dosa jika orang tua gagal mendidik anak-anaknya? Sama seperti yang saya katakan tadi di gereja kita, ketika kita membawa anak-anak kita untuk menerima baptisan, kan di situ ada janji. Janji itu bukan untuk full timer dan juga jemaat, tapi janji itu antara orang tua dan Tuhan. Di dogma naululu, iya, marsulu. Ini yang memperdekain baru pada pengajar tadi hari Minggu besok mau anaknya terkenal. Dan baru apa makanya tahu ya. Jadi janji itu ya namanya janji aman. Jika ketika kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, maka itu berdosa. Dosa besarkah itu? Ya dosa besar lah, karena kan keturunan generasi selanjutnya yang kita ciptakan ternyata tidak baik. Jadi apakah itu kedaulatan Tuhan juga yang membuat sampai keturunan kita melakukan dosa? Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang tidak baik, kan gitu. Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang tidak baik, tapi pada kenyataannya ya manusia ini dengan kebebasan itulah yang membuat manusia hidup dengan melakukan yang tidak baik. Jadi tidak ada rancangan Tuhan nih tubuh yang nakona ngadi suratkan dia akan menjadi penjahat, dia akan membawa narkoba bertonton terus dia akan menjadi tersangka. Tidak pernah seperti itu alamnya. Tapi Tuhan merancang dia menjadi anak yang diberkati. Lalu bagaimana kehidupannya selanjutnya? Kebebasan itulah yang membuat manusia seiring waktu itu yang melakukan dosa. Masih akan yang Ya. Pada teman, mengenai majuran yang bagian yang teman-teman untuk dibantu terjadi data tersebut, berjudul bahwa syarat target dengan hidup pro. Mengenai tema yang moderator, pasangan tempat pikiran yang memahami. Nah, menarik do memang 20 tahun bahan tematis di bulan Maret. Masih kemudian di Pak Adal Inam pada dehon bahan sermon di kita di Bablasan Pikion jalan monotaris tokoh besar di Alkitab si Abraham macai jelas do di Patmotata isi ibana au nampe hujaha di pada Narobi itu di Sadamu sasaku buat alai songon pangaripunan di taringo tokoh besar di Alkitab si Abrahamon macetakas do kajaha di Heber Sapusada molo di Heber Sapusada adong do 115 ayat 4 orang taringo tu si Abraham sahatu anakona si Ishak nang tu pahobuna si Joseph. Jadi alani haposyaur domina. Jadi Abraham dipilih bukan hanya untuk menjadi bangsa yang besar, untuk menjadi kaya, tetapi dipilih Tuhan dia lau majalo janji padan nanile honile batat ibana. Tapi juga Abraham ini dipilih Tuhan untuk memimpin keluarganya hidup di dalam jalan Tuhan. Terbukti doi suadong rope anak kona munga magihutui bana si Lot anak ni Hana. Karena Lot sudah tidak ada orang tua, itu si Abraham yang mendidik dia, membesarkan dia sampai menjadi orang yang kaya raya meskipun dia harus keluar dari Sodom dan Gomora, tempat yang dia pilih. Jalan Nahwida Moses yang tuhon bahwa Haposyoni iman itu tidak diwariskan secara otomatis. Iman itu ternyata harus dihidupi, dipraktekkan, diajarkan, dicontohkan. Sarupa meso menatap surat di buku ni Eporus kasihan Justin Sihombing nama do molukido hujamitahon jamitaido buhamoluhon. Itu namida sian tuhon bahwa untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh, bukan NATO, no action talking only, tetapi dia harus dihidupi, dipraktekkan, diajarkan. Tidak hanya bicara, ada yang meluhon asa dari tiluon idana. Jangan nabi dan musim mengikut yang bahwa janji Tuhan
digenapi melalui ketaatan. Di akhir kalimat ayat 19 ini dikatakan janji Tuhan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Janji Tuhan itu ternyata tetap setia. Jala dipangido asabui kita mendapatkan janji Tuhan itu, kita harus taat kepada Tuhan. Karena ketaatan odo na gabe membuka jalan untuk penggenapan janji Tuhan. Iman nang wida. Nah terakhir nomor pudi nang wida yang tukukon adondo somon refleksi untuk kehidupan kita sebagai orang tua. Nah kinunga ipat orang amang siswa marbu, amang situasi nipar, doon juga di patorang inang si parade bahan sermon di kita, walaupun nang amang situasi kita anaknya, walaupun Imam Eli sudah gagal, begitu juga Abraham pernah juga dia gagal ya. Di sini menyatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Alai naik diingat bahwa walaupun kita tidak sempurna, walaupun orang tua pernah mengalami kesalahan atau kegagalan, dipanggil Tuhan kita supaya kita tetap belajar taat kepada Tuhan. Sebegitu besar pun kesalahan orang tua itu, jangan langsung menghakimi dirinya atau menjatuhkan hukuman untuk dirinya sendiri. Alana turasna sota pakai doa gabe lari maibana kita di ponak-ponakan ada kosongoni karena dia sudah tertuduh muladok somoni si polisi do nama ngela-ela roha pikiran jolma. Itu benar ada orang tua yang melarikan diri dari keluarganya, meninggalkan anak istrinya. Begitu juga istri meninggalkan suami dan anaknya. Bahwa disinilah kita belajar bahwa manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Mungkin ada banyak kesalahan yang pernah kita lakukan. Alai molo rono kita tujolo di debata ala di bagasan minggu pra-pasca, minggu pasion ya, minggu panaonon di Tuhan Yesus, bahwa sebegitu besar pun kesalahan kita, ai moloro kita tuibana di sesa Tuhan ido sadudutna dosata. Jala na somon aplikasi luse somon di 40 tahun akan menginang sering sekali orang tua mewariskan harta. HP di bagasan tumpukan kita diajari oleh Abraham bahwa yang harus kita wariskan kepada anak pinopar keturunan bukan hanya harta, lain dan terutama adalah haposyaun. Ilo bedna adong dakolan akaina namanang yakon yanakonna so naung dido inang pendeta sitong pun nakintu kita. Ada doa, ada lagu tang yang didainang. Ternyata bapak-bapak pe, ama pe, doho do manangnya kon yanakonna, doho do pabor harton yanakonna. Terbukti do isian ede anak muda guruju. Itu toh. Jadi jangan hanya tentang yang didainang, tapi juga bapak-bapak itu berperan penting. Ada peranatnya akak bapak. Ima songon balik, songon nabi, pandulirang, somon derajat. Jadi natolu odo ulang ni aka ama di tongan di keluarga. Semoga lah bapak-bapak di gereja Palembang ini bertobat yang belum asal yang kemudian akan ingat pagi dua matanya. Lain-lain mah balansi bana kecuali somon kita janda tema guru. Lain bilang ini bro, dah berdua baik. Itu tiba mampu, saya mampu. Saya harap. Bilang kayak guys. Masih sederhana dari berhasil luar ruas orang pendidikan.
melihat memang pendidikan yang pertama dan yang utama yang didapatkan oleh anak di tengah-tengah keluarga itu melalui orang tua. Ima peran serta di bapak dan juga ibu. Artinya ada kebersamaan, bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak. Dan itu juga mungkin menjadi salah satu keberhasilan ya Kak Natorasnya dulu. Ima selalu dulu saya diusahahon marihitin anak-anak bersama di tengah-tengah di bagas pinomat sahali sadari rupani titik ini yang selalu diupayakan oleh orang tua ikut julu pemuda kayak anak kunai baru dibuka pertengahan. Alam memang udang dua filosofi nabui gabi persejaran marihitin anak-anak bersama ini. Siani rupani boido putih hatta dimakan bersama itu diajari do aka yang nakotai OTP habis gudang OTP cukup gudang pe habis din ala disido kesempatannya kana toras membagi si panganon ni tu aka yang nakonna dohi muse marhitin anakan bersama itu diajari do aka yang nakoni na memimpin ima parsipanganon mata guru rohasi siang ala diberi yang gina maka kakaknya abangnya martani yang jala ada usaha untuk adiknya suatu saat nanti dia juga akan bisa memimpin doa. Dungi musia di kesempatan akan bersama itu di taida kesempatan yang natoras lahu mengajar ya ke yanakon narupani dungi disukuma yanakon sera-sera apa yang menjadi keluhan mereka di luar rumah sehingga ada hubungan psikologi antara orang tua dan juga anak itu merasa bahwa orang tuanya itu sangat dekat dengan anak-anaknya. Jadi hubungan timbal balik antara orang tua dan juga anak, orang tua itu menganggap anaknya sebagai sahabat. Jadi mungkin lagi sama suku-sukunya mang situ marbun, mungkin masa lalu tamarupani, masa lalu tanawujui alamnya kesibukan orang tua sehingga kita mungkin bisa hidup tanpa ada dukungan, tanpa ada respon dari orang tua, bahkan kita juga bisa seperti sampai sekarang ini juga baalani haluyut tarupani. Jadi marihite topik ni PAT Matis tahun di lema dihita persegaran harga yaitu masa lalu, tetapi masa lalu itu juga jangan kita terapkan untuk generasi sekarang ini juga. Allah hasil do pakilala ata naujui somuni di baina torasta alai bohama asa tidak terulang kembali masa lalu yang kita alami dulunya itu, tetapi supaya ada kehangatan antara orang tua dan juga anak. Alam memang di bagasa tikyope somer ni upasan ngelak bataki salamat dasor sehingga luhutan ini sutunggal bisala rupani dasor tanah mandiri akayana kota, karena bagaimanapun nanti ya kita juga orang tua yang merasakan itu tumpe di pertiki sunari gudang doakan atau ras namekil di singa pataran tangis di singa bunian alam yaka pangalaw yaka yana konna ima do sautik sekan ya noh mulakin. Teman-teman yang melakukan kita duduk satu tempat kita bulan seperti teman-teman nanti kita mengingat ada orang susah atau membuat lagi kalau berpesi pasal di sekitar sermo seperti ini sahabat gua membuat tahu di sermatan. Ya, pada tema di Patita Tema mau pada dekora salah satu tema di tematis bahas tentang tu pertanyaan kami menaruh Patita banyak mau beras. Dapat cukup kita pakai bahwa ya Alkitab itu sangat realistis. Artinya karena udah bunyi di sini Alkitab itu tidak dipermak, tidak diubah dan tidak didramatisir. Jadi dan boy ada kesimpulan nama dok kalau sudah dididik dengan baik maka hasilnya akan baik. Alai suatu gak bisa menafsir kita maka, ya. Suatu salah gak bisa menafsir di statement nanya. Jelas kami penon token naik dasar Alkitabnya. Artinya ya kalau betul di penggunaan pengajaran kepada anak, saya pikir sudah sangat mendetail diuraikan di perjanjian lama dan juga di perjanjian baru. Mulai pada Narudi, Imam ulama biduono, kata konomu dipikir aku betul badalani mana satu disudi akar kondisi konajar konon di badan baru baru semua dengan bercerita tentang pendidikan anak. Seorang bapak harus menjadi
imam keduluan ibadah mamemehon nasujari manditari doa akak nasingeng. Tapi kita tidak bisa juga menutup realitas. Alkitab juga tidak menutup itu bahwa si Korah kapan berontak kok si Korah terlibat di masa ni si Musa atau si Joshua atau si Aaron si Musa atau si Joshua pemberontak pribadi. Bahkan Allah mencela sendiri kan si Korah. Allah itu tidak mah akayaran kon. Justru anak-anaknya adalah orang-orang yang begitu sangat luar biasa dipuji oleh tokoh-tokoh besar dalam perjanjian lama, secara khusus Mazmur Allah gabe semua internasional. Hidup benda gudang ku cepat kita gede sian binopar di Korah. Nah, berbanding terbalik dengan Eli, cerita anak ini. Nah, artinya Roh si Paulus menyimpulkan bahwa ternyata di 1 Korintus 15 itu ayat 33 pergaulan yang rusak, lingkungan yang rusak akan juga merusak kebiasaan yang baik. Amanina, berapa lama anak itu sekarang bersama dengan kita? Ai mulung-mulung jam sia tu jam onom baik saudara tidak mulung namanya. Kan kebersamaan kita dengan anak itu paling makan pagi, ibe bolo bui cepat. Ayo dulu alatnya kamar kare jual laporan sebelum dumo dan dana. Mudah pesikola sonapa cepat kita. Lesto dohok akak nasingnya sehingga pertemuan kita dengan anak itu hanya orang berbeda bominai di timur cepat kita. Jadi sangat realistis doa kita. Berarti si Paulus memang lingkunganlah yang merusak kebiasaan baik. Bukankah lebih lama anak kita itu dididik dan dibangun baik secara jasmani dan rohani di lingkungannya, di mana dia tinggal, di mana dia berkembang, di mana dia berkomunitas. Kan itu orang baik. Dus belo dalam penampak pacaran do generasi satu hamidah kayak berbeda. Alaikan lingkungan saya pada waktu saya kecil itu bahwa ini dok masih dekat, dungi marah jendong, dungi doa akan asingai hanya sebatas itu. Dan kalau balik mana aku jauh binodo, dungi mana aku jauh, maka tapil manu di jauh mah kan hanya sebatas itu. Artinya lingkungan pada saat itu belum serusak saat ini. Nah di situ pergulatan artinya memang dalam kondisi itu tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan itu sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Allah. Karena dong, kalau ini si Tio pun naik jadi minum usia satu sedih, sakapasonangan dosa kami tarik Tuhan. Allah yang anu usaha atas sama natoras, tentu kan usaha atas sama natoras bagaimana merealisasikan sama di diberitai, bagaimana bisa kita memaksimalkan pertemuan dengan anak itu. Ada yang bisa disisikan ya. Tuntutan tapi udah putar kayak anak kota anggo solima dolesna dan puas kita. Seolah-olah ya memang yang kita butuhkan itu adalah anak kita itu menjadi orang yang cerdas. Tapi kita lupa bahwa mentalnya juga harus dipenuhi. Ini dong. Nah, kebanggaan di kita, molo anak umur 4 tahun, 5 tahun sudah bisa membaca, bisa berhitung. Babang kita dapat hukum ngagui manca umur 4 tahun lebih lagi. Pesertanya peserta mohon maaf, kalau soal SD di logo bilang gua lebih manca. Ayo pas salam. Peserta sudah orang lebih bingung manca kalau soal SD. Ayo namanya lebih bang. Betul doa akak nasine. Yang pasti masa kecil saya bisa nikmati dengan begitu sangat luar biasa, sehingga itu tidak bisa lupa sampai sekarang. Nah terbalik di doa lain. Nah alamiah ya memang kita sangat sulit menyadarkan ini, termasuk di kalangan Nabi sendiri ya sangat sulit juga. Les di sana, les di sana, les akan oke. Tidak ada lagi waktu untuk bersama. Dan kalau kita ibadah, bahkan yang parahnya ketika anak kita di gereja baru umur kita,
ngajam saboras pengumur kita bertelepon Tuhani. Masa saya di gereja dulu, sudah di lingkungan gereja. Itu kan itu tiga-tiga nakolah, kan benar berondong. Mau lihat ada kamu mau besok lebih begadang 1 jam tuh, erak 2 orang ini si besok. Yang pasti di gereja ini tidak melakukan karang, dan ada narkoba di son, dan ada babu-babu di son dohot akan hasilnya. Bahwa di luar tidak ada jaminan. Nah, sampai ke hal kecil seperti itu juga kan kita sudah keberatan nama. Ketika anak kita di gereja, mati-mati di gereja imam, karena semua ini realitas beda. Namun jangan habis sendiri, namun nanti telepon Tuhan. Saya pastikan di gereja ini ada yang ditelepon itu. Isodora Tuhan. Oh, jam so duk Messi buru, baru jam 5 bebudak, baru Messi bebudak jam 5. Disuruh besok dahulu. Mulu bebana, kami untuk dia lagi. Tidak lalu beribadah. Realitas itu. Nah berdua ima itu tarik si hati aman dokter Pamina. Berdua tarik waktu si Abraham mau kita tutup pohon. Hidup benar memposisikan diri saat ini terhadap bangsa Israel ini dan peperangannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Anggota pola jahat memang. Kita bisa membaca itu dari Alkitab. Diberkati dosi Ishak, ya. Kadang-kadang bopesi Hagar uju di jauh bebata di kejadian di 12 ini. Kebebang sudah belum mau, kadang-kadang bopesi Hagar. Artinya yang menerima berkat dari Allah itu, 3 berkat dari Allah itu adalah Abraham dan Sarai. Pada waktu itu Abraham dan Sarai. Titik. Persoalan memang Abraham dan Sarai belum sepenuhnya meyakini akan apa yang dikatakan oleh Allah itu, sehingga ia mengambil dan memberikan Hagar. Mana dia pemotivasi ini, tetapi alasannya adalah ketidaksabaran mereka menanti janji Allah itu. Masuk Hagar, makinopar masih Hagar, tubuh masih Ismail. Di pasu-pasu dosi Ismail, papasaran di pasu-pasu. Masalah kita di Didul 10 pintu ayat 20 tak kasih di pasu-pasu di bata. Pasu-pasu dosi Ismailon. Gabe bang soda bulu desida. Bang soda bulu bagaimana kedua ini? Jadi terbukti doi ayat 12 maka ya nak korni si Ismail kan itu. Dungi ba, masih ada Abraham dia dibuat memposisi ketura karena dia alasan ini. Alay yang dohorota pinok parnisi ketura, pema pinok parus ketura. Ono yang kona tubuh tom. Aika persoalan nyona, persoalan Sodom Gomora. Jalatai dia masa si tong akan bolang pesan pendidikan anak di tubuh tom di konteks yang lebih besar di Bidus 12 ini. Alay dahamu justru tawar menawar bro debata dohot siapa. Aikan tidak kok berpikir di bawah pasal atau kuno yang mau karena pemberontakan Sodom dan Gomora. Alani tadi memang begitu sangat kuatnya pengaruh doa syafaat. Aikan tawar menawar, umum masuk Gomora, ripas sono, Rosi Abraham, menang jo, mulai 50 hal dari pas sono rumah. Subi, hampir orang nasi tong di sini, Rodi bata tahu. Rosi Abraham, nanti dia gimana? Karena 50 kan, 5, 20, 20, 10 tawar menawar. Mulai 10 baru kalau pas sono mulu tidak. Kalau ada orang benar di situ 10 orang, aku tidak akan memusnahkannya. Alaikat jadi. Kenapa jadi? Ya, kita bisa membaca dari sejarah itu, dari Alkitab itu. Nah, alania menurut Tamwina, kita tidak bisa menjudge, menghakimi ketika mulu anak misi tua anak nipat kita pasti menuju. Tidak. Tapi yang terbaik harus kita buat mendidik anak-anak. Yang terbaik harus kita buat dan menyediakan lingkungan yang baik bagi mereka. Menyediakan lingkungan yang baik bagi anak-anak itu. Sasito itu konsep besar ini perguruan dari naik ini sinomensen. Itu konsep ni pergulungan lagi nahin ni sinomense. Di sima adong pendidikan,
di sini mah ada rumah sakit, di sini mah ada pembinaan do kakanasi. Bukankah itu di perguruan? Akainak tapi diajari di perguruan do menjulang dan lain sebagainya. Tapi yang mau kita katakan, bagaimana kita ke depannya menciptakan lingkungan perguruan itu kembali. Paling tidak kita berani memulainya. Paling tidak kita awali dari hal-hal kecil. Itu bagaimana gereja itu ramah dengan anak sekolah minggu, pra-remaja, remaja, naposo, dan kita manjakan mereka. Bagaimana supaya mereka bisa betah di sini setelah pulang sekolah sampai jam 12 malam. Untuk saat ini, bagaimana membangun itu? Tentu harus kita sediakan internet gratis yang berkecepatan tinggi. Tentu harus kita sediakan bagi mereka sarana-sarana untuk mendukung mereka betah di sini. Bukan mau mengambil alih tanggung jawab orang tua, bukan. Tetapi bagaimanapun, dan boleh orang di gereja, kamu nak kana toras. Akayanan komunen tak sadari kamu komunen sekolah. Mereka bekerja malam. Mereka bekerja membanting tulang mulai dari pagi sampai malam. Kalau begitu, gereja harus mengambil alih tanggung jawab orang tua dengan konsep perguruan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, mulu kan itu aman, mulu tidak di artikel ni LWF di situs Nasida. Kenapa gereja-gereja di Eropa dan di Amerika sekarang banyak yang dihibahkan ke HKBP? 20 tahun yang lalu mereka lalai membangun sekolah minggu mereka, pra-remaja mereka, sehingga mereka tidak punya ingatan tentang gereja. Kosong gereja ini juga baru HKBP. Betul ya, kami melihat kamu bertumbuh manuai budak atau persiapan restoran di luar negeri. Doa takkan asingnya, manginang sekarang itu ada di depan kita. Dan menutup kemungkinan 20 tahun lagi HKBP Palembang ini juga bisa tutup. Tidak bisa menutup kemungkinan. Dan tidak ada jaminan bahwa ini akan tetap ada. Kalau kita sekarang tidak membangun sekolah minggu, pra-remaja, remaja, dan naposo. Itu umpamanya di Sinode Gudang tahun 2020, sebetulnya sudah direkomendasikan bahwa setiap anggaran gereja, dari yang gereja yang kecil sampai gereja yang besar, harus menyediakan minimal 15% anggarannya untuk anak sekolah minggu. Kita bayangkan, alai dan putusi dan dibukukan. Tapi itu semua harusnya sangat kuat. 15% dari setiap anggaran yang tersedia di gereja itu diperuntukkan untuk anak sekolah minggu. Dan ada istilah makuli itu anak sekolah minggu, pra-remaja, remaja, naposo. Amanginan dulu dan dari Madokot Nasoro perhatian di Palembang tahun. Saya bersaksi bahwa Palembang ini sangat memberi perhatian kepada sekolah minggu sampai dengan naposo. Tetapi ya kita harus juga akui kita masih banyak membatasi dan lain sebagainya. Alamiah menurut Tamina, kita harus persiapkan mereka sebagai generasi emas HKBP, sebagai generasi emas HKBP Palembang. Mana dari dia Nasida haduan Borkat pasti akan memiliki fanatisme yang sangat luar biasa. Saya yakinkan. Nah, ima amang buat kami, nah kebetulan Dr. Pukto berbicara tentang itu. Nah, alam ini, kita sekarang sudah ada di rel yang benar. Aleta itu tomai, kita ikuti dan lain sebagainya. Ini hidup, tapi bisa terrealisasi. Soalnya amang buat kami, nah, ku pasah kami, nah, ku patita, paina. Untuk Mas yang kontak terbuka BD nomor 200 BD nomor 200 dan hormat ayat saga dohon ayat 4 Kebuat dunia kita
Suki hami Tuhan, dongani hami kenal pasahaton hatami ali Tuhan, asa marparpui hatami ali Tuhan di batang, bisa luhutna karuas diberiang, terlumu bimadi hami ramdohot keluarga nami. Alani Tuhan pasatai mai sawaluna tuadupanmu, pasu-pasu Tuhan hatami, asa marhite sian hatami ali Tuhan, lantoro hami Tuhan aporsia diho. Tuhan di batang nami saluhutna kapakobasion, na adong diberiang HKBP Palembang Tuhan. Dan diuluhon yang manami yang pendeta resort yang selalu dengan pultaimer doa tahan yang kaparan ladung Tuhan asih roham selalu yang ke program kerja selalu yang ke pakobasion kami pasu-pasu dengan kami Tuhan tidak makobasi di hurian yang Tuhan di bata ajar-ajari kami yang Tuhan asal kami makobasi pui mengulau dan kena digani yang Tuhan di bata bersama mai di luar menabadiai. Upasatani masa lubutan dengan dia karuas di huriam Tuhan sianami satu nama goda di dia pihak karuas di huriam yang Tuhan di batang dengan mana sida jaga ya karuas di huriam Tuhan leo makan dari kondi itu ngani keluarga nasida tambahi papasu-pasu di Tuhan asal lampui nasida di Tuhan mangalehon akan adinggani ya Tuhan di batang di pergoluan nasida jaga ingot nasida Tuhan di nama muji doa pasang pokok Tuhan di batang nami gambar ingot kami Tuhan Bapak sahato na karuas ni Muriam do tiang kana posong natomo na sida di bagasan parsahiton ima di amang pardede borusi ditonga pambinsa siregar Evelyn Sinambela na posong inang pendeta Kristina borusi tumora naung di bagas nasida Tuhan amang kutapea nyon inang sintua borusi rumah pea na masakap nasida Tuhan berhatu Jakarta di hari Minggu Amang pendeta Simon manurung Tuhan dan marsakap nasida Tuhan di minggu dan naik roh di Tuhan menjalankan tindakan operasi dohot di amang guru huria di bagasan pemulihan dohot di paribani inang diakones Tuhan atau di Malaka Tuhan mengiluhan itu adupanmu diangka saluhutna ruas di Muriam dohot di naposong Tuhan atau nasida di bagasan parsahiton Mangiduhan itu adalah Tuhan ada Tuhan di batang asih roham apa yang matang menabadiai Tuhan menjama saluhut apa mata nami dari bagasan parsahiton pos rohanami Tuhan melodi nama ngeluli pakobaton biar di Tuhan di batang di pasu-pasu Tuhan saluhut na tindakan medis akasi pangan dosinu mondo atau obat-obatan parhiti yang membayar Tuhan di batang anak kalau nakasahid na doon di pamatan niya karuas ni Muriam doon na posomi asa hipas nasida Tuhan kuy pakyaw nasida ari-ari nasida Tuhan lo mamuji do pasama pagkuar mo na baliay
Alani pos rohanami Tuhan disaluhutna akapakoba di pemulihan nasida dogo disaluluna pengobatan ya nasida sehingga Tuhan nama masuk nama dongani nasida asal totong pos rohan nasida Tuhan naurupong nasida le Tuhan di batang malum nasida siang parsahiton nasida melihat nami Tuhan di batang pasatan mandiri nami Tuhan depanmu nanti pakobasion tu hari Minggu pasu-pasu saluruna kapakobasion ni hari Tuhan di batang asal saluhutna boy madalan jordikan saat ibu mangulu nami hari Tuhan pola mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus makanya kami turun amin.